Pak Sultan, selamat malam. Kita dari media online terkait adanya Rakernas yang diadakan oleh Nasdem di JCC dari tanggal 15 sampai 17. Tanggapannya dari Pak Sultan sebagai kader Nasdem dan juga ketua Nasdem di Kabupaten Pasir, Pak. Pasir. Oke, Pak. Silakan Pak. Tanggapannya, Pak. Ya. Baik, terkait Rakernas ya yang ada kita laksanakan di Jakarta. Kami dari DPD Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur menyambut baik ya acara Rakernas yang dibuka langsung oleh Bapak Surya Paloh sebagai Ketua DPP, dan juga ada beberapa poin ya terkait masalah Rakernas menghasilkan laporan-laporan setiap DPW ya, DPW provinsi 32 provinsi terkait KTA, pengurusan partai dan seterusnya terkait mekanisme partai Nasdem. Adapun poin yang menarik adalah terkait 2024. Karena bagaimanapun 2024 ini kemungkinan besar kan ada bersamaan ya antara pemilihan legislatif dan presiden. Nah ini kan sangat menarik. Nah ini tadi juga yang dibahas oleh dari DPP ya terkait Rakernas ini, karena ada beberapa keinginan dari setiap DPW ya supaya memberi masukan kepada DPP siapa-siapa figur kita calon 2024 nanti. Nah artinya dari 32 provinsi mengusulkan beberapa tokoh ya yang masuk dalam daftar bursa calon presiden. Nah adapun beberapa tokoh yang disampaikan tadi bermacam, terutama kesimpulan akhirnya nanti kan tetap kita mengerucut kepada ketua DPP ya, ketua umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, karena gongnya ada sama beliau. Tapi semua DPW mengusulkan tokoh-tokoh masing-masing calon presiden. Ada beberapa tokoh termasuk satu Anies Baswedan ya, kedua Ganjar Pranowo, ketiga Erick Thohir, keempat Andika Perkasa, kelima dari tokoh Partai Nasdem yaitu Ahmad Gobel ya, terus dari kelima juga ada yang mengusulkan Ridwan Kamil, keenam ada juga mengusulkan Bapak Isra Nur, Gubernur Kaltim, terus ada juga yang mengusulkan Bapak Indra Prawansa ya, Gubernur Jawa Timur, dan Indra Perkasa juga ya, Panglima kita juga diusul salah satu Andika dari Perkasa. Ya, Andika Perkasa. Dan termasuk anak penandap Prabowo lain Prananda Surya Paloh. Nah ini ada beberapa figur ini yang tadi yang dibahas oleh pihak dari Rakernas ya, semuanya dari 32 provinsi. Itu berarti apakah sudah ada satu calon mengerucut atau belum, Pak? Apa baru masukan-masukan dari kader-kader, Pak? Dari kader DPW sudah memasukkan nama-nama calon itu ya. Artinya termasuk kader Nasdem juga dimasukkan. Tapi mengerucut tadi menjadi tiga besar ya. Tiga besar ya pilihan itu, Pak. Ada Anies Baswedan, terus Ganjar Pranowo, terus Erick Thohir. Oke, tiga. Ada 3 nama yang masuk bursa 1 sampai 3 yang dominan itu dari DPW.
Apakah kemungkinan dari Ketua Umum sendiri Pak akan mencalonkan diri menjadi bakal calon presiden Pak? Ketua Umum sendiri Pak Surya Paloh sendiri Pak? Dari kader-kader yang ada di bawah ini terkait Pak? itu belum ada yang disinggung ya tadi kan. Oh belum ya. Itu ranahnya DPP yang untuk menyampaikan. Kami DPD hanya mengikuti proses Rakornas ya. Nah itu apa namanya dari Rakernas ini Pak, apakah sudah ada sedikit hasil dari ini atau apa bagaimana nih Pak? Apakah masih ada besok lagi kelanjutan atau malam ini nanti diakhiri Pak? Besok kan penutupan ya, mungkin langsung di penutupan dilakukan oleh Bapak Surya Paloh ya. Nah mungkin besok lebih mengerucut lagi terkait ada beberapa nama tadi. Cuma hasilnya besok, nah kita tidak bisa komentar karena ini rahasia. Ranahnya ya Partai Nasdem ya, ketua terutama DPP Ketua Umum. Terkait koalisi Pak, ini Pak, nah ini kan Nasdem kan banyak nih, maksudnya tidak bisa mencalonkan diri untuk sendiri ya, karena kan belum mencapai kuota 20%. Apakah kira-kira udah ada gembar-gembor nih masalah koalisi nanti ke depan gitu Pak, untuk 2024 itu Pak? Apakah udah ada komunikasi itu gitu? Belum ada. Belum ada komunikasi ya, kami tingkat DPD kan tidak mengerti tentang itu ya, karena itu pure hanya mengikuti Rakornas ya, DPD, DPW. Nah kalau di Kabupaten Bapak sendiri Pak, di Kabupaten Pasir Pak, khususnya di Pasir Kabupaten Pasir itu Pak, persiapan apa Pak yang sudah dilakukan nanti menjelang 2024 Pak? Misalnya sudah adakah sosialisasi tentang apapun gitu Pak? Kira-kira persiapan apa tuh Pak yang sudah dilakukan Pak? Ya pertama-tama kami dari DPD kan kita harus memenangkan pemilu 2024 ya, masing-masing daerah ya, itu semua daerah mungkin menghendaki seperti itu. Supaya ada dimenangkan oleh Partai Nasdem ya, masing-masing DPD, setiap DPD kabupaten kota seluruh Indonesia mungkin itu cita-citanya seperti itu. Dan kami berharap Kabupaten Pasir kita bisa mendapat juara umum ya di Kabupaten Pasir itu, tepatnya ibu kota negara itu nanti kan, supaya Partai Nasdem bisa dapat unsur pimpinan di legislatif. Kalau Pasir sendiri ada berapa kursi Pak Nasdem? Kalau untuk pemilu kemarin kita dapat 3 kursi. Nah kita berharap nanti menjadi 8 kursi. Oh, targetnya Pak ya? Target kita 8 kursi ya untuk DPD sendiri. Karena bisa mencapai itu bisa menjadi unsur pimpinan ya, di DPRD. Ya, terakhir Pak, harapannya Pak ke depannya Pak, mungkin dari kabupaten sudah diamanahkan juga oleh Ketua Umum kami harus bergotong royong ya, bahu membahu supaya memenangkan Partai Nasdem tingkat daerah. Adapun untuk seluruh Indonesia, kami berharap juga bersinergi ya antara pusat, daerah, DPW, daerah, supaya bahu membahu untuk memperjuangkan Nasdem. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Partai Nasdem nanti menjadi juara umum ya. Kami berharap seperti itu. Amin. Karena kuncinya 2024 ini adalah tahun-tahun cantik ya, tahun-tahun menarik yang semua orang mungkin tergiur dengan tahun-tahun itu karena di situ ada bersamaan presiden, legislatif. Nah ini kan suatu gadis cantik yang memang harus direbutkan. Nah, termasuk tidak kalah penting Partai Nasdem juga ikut berlomba dengan profesional, tidak menyinggung siapapun partai kita, sesuai tidak aturan, sesuai dengan aturan. Kami tidak mengusik dan kami tidak menjelek-jelekkan partai yang lain, karena Partai Nasdem adalah partai yang bersahabat, nasionalis, tidak ya nasionalis, tidak pandang agama, suku, ras, agama manapun di situ. Semua kami adalah bersatu, NKRI harga mati lah, pada hakikatnya seperti itu. Udah cukup.